Ya, Ustadz kayak nama ini dia fitnah Kristen dengan mengatakan seperti ini. Bikin dosa gimana? Ya bikin aja. Bikin aja. Kenapa? Kan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Kainama ya guys ya. Nggak ada habisnya dia bahas tentang Kristen. Dan kita juga nggak ada habisnya untuk luruskan semua pemikiran-pemikiran aneh, nyentrik, dan miring tentang Kristen. Supaya kita juga bisa belajar dari sini bagaimana kita meluruskan berapologetika dengan cara jujur dan benar. Mari kita langsung aja nonton videonya. Kekristenan itu nyaman. Tidak ada agama yang lebih nyaman daripada kekristenan. Tidak perlu sholat, walaupun itu disuruh dan diajarkan Yesus. Tidak perlu dihitan laki-lakinya. Tidak perlu menutup aurat perempuannya. Tidak perlu mengharamkan babi. Tidak perlu mengharamkan kamar. Tidak perlu saum. Tidak perlu haja. Tidak perlu. Bikin dosa gimana? Ya bikin aja. Bikin aja. Kenapa? Kan semua dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Asal engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga sudah. Bagaimana mungkin saya bilang, engkau kan sudah tahu, saudaraku Kristen dan Katolik. Dalam video tersebut, Ustadz Kainama mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa sesuka hati untuk berbuat dosa karena sudah ditebus. Nah, statement ini jelas statement yang ngawur, ngaco, dan harus kita luruskan. Sebab tidak ada di dalam Kristen sedikit pun dikatakan bahwa boleh atau bebas berbuat dosa karena sudah ditebus. Dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di ayat ini jelas dikatakan bagaimana kita tidak boleh semena-mena berbuat dosa, sekalipun sudah dimerdekakan, sekalipun sudah ditebus, sudah diampuni, bukan berarti kita bisa memakai kemerdekaan itu, keselamatan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa. Bukan, justru sebaliknya. Karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, maka kita harus melayani satu dengan yang lainnya dengan penuh kasih. Jadi dari ayat ini saja kita harus tahu dengan baik bahwa tidak ada dan tidak pernah diizinkan sengaja berbuat dosa sekalipun sudah ditebus dosa kita. Kita juga harus tahu bahwa iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yang artinya kita memiliki iman percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Tetapi bagaimana kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai impact, sebagai dampak dari kita beriman kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bahkan dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman tanpa adanya perbuatan itu hanyalah iman tipu-tipu saja, pura-pura. Jadi ketika kita tahu bahwa kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita ada perbuatan baik dalam hidup kita. Bukan seenaknya berbuat dosa. Contohnya, ketika kita percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, kita beriman pada Yesus sungguh-sungguh, maka kita ketika melihat ada orang tua mau menyeberang jalan, dia takut dan tidak ada kesempatan, maka kita akan turun untuk menolongnya menyeberangi jalan. Contohnya seperti itu. Bahkan dikatakan jika misalnya ada orang yang membenci kita, butuh pertolongan, kita akan menolong dia. Saya akan menjawabnya juga dalam ulasan di poin yang kedua nantinya. Bahkan di dalam kitab Filipi itu jelas dikatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan berarti ketika diselamatkan baru kita seenaknya buat dosa tanpa berbuat apapun itu. Itu jelas keliru.
Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Perhatikan, kita sudah diselamatkan, tetapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Yang artinya mengerjakan keselamatan itu tidak pasif, tetapi aktif. Bukan berarti ya kita tunggu mati aja lah, nanti ketika saya sudah mati ya sudah saya pasti masuk surga. Enggak gitu. Orang Kristen yang benar dia akan mengerjakan keselamatannya. Dia sudah diselamatkan, maka dia akan menahan diri dari dosa-dosa yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Paham sampai sini ya? Jadi ketika Kainama ini mengatakan orang Kristen bisa sesuka hati buat dosa, ini hanya karangan Kainama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya memang curiga dia ini sebenarnya tidak Kristen. Kalaupun dia dulu Kristen, mungkin dia nggak pernah masuk gereja dan belajar Alkitab. Yang kedua guys, dikatakan bagaimana jadi orang Kristen tuh enak banget. Aturannya nggak sesulit seperti agamanya dia sekarang. Oh, Anda salah bos. Justru aturan-aturan di dalam Kristen tuh justru lebih berat dari apa yang Anda pegang saat ini. Salah satu aturannya adalah bagaimana kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita tidak boleh membenci orang yang memusuhi kita. Dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44, kamu telah mendengar firman, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Justru dikatakan di sini bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Nggak bisa seenaknya ketika ada orang memusuhi kita, kita provokasi orang. Ayo kita serang dia. Ayo kita melakukan yang jahat untuk dia. Karena dia adalah musuh kita. Darahnya halal. Nggak boleh kayak gitu. Justru sulit ini. Coba, ada orang yang membenci kamu, tetapi kamu harus mengasihi dia. Apakah itu gampang? Ya itu sulit. Bahkan lebih sulit dari sunat. Benar nggak? Sunat kan potong udah selesai. Sekarang ketika kamu punya sakit hati sama orang, tapi kamu harus tetap mengasihi dia. Apakah itu gampang? Enggak. Tuntutan dalam Kristen itu begitu sulitnya. Bahkan aturannya pun lebih sulit dari apa yang kalian pegang sekarang. Contohnya adalah dosa perzinahan itu tidak hanya ketika kita selingkuh dari pasangan kita, tapi ketika kita melihat dan mengingininya, itu sudah berzina dan dosa. Dalam Matius 5, 27-28, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Perhatikan ya, bagaimana sudah berzina dalam hati ketika mengingini, melihat dan mengingini. Itu ranahnya itu masih hati dan pikiran, itu pun sudah dosa. Belum melakukan perzinahan. Ya jelas itu lebih sulit ketimbang memiliki 4 istri, benar nggak? Ya kalau saya mengingini perempuan satu, saya nikahin. Saya ketemu lagi perempuan yang satu di Jakarta, saya nikahin. Saya ketemu lagi di Kalimantan satu, nikahin. Saya ketemu lagi di Bali, saya nikahin. Saya ketemu lagi di Singapura, sudah 4 stoknya. Saya ceraikan yang satu, saya tambah lagi satu. Lebih sulit mana? Lebih sulit punya 4 atau lebih sulit bagaimana kita harus setia kepada satu pasangan saja. Nah, dari ini jelas kita tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang Kristen. Bahkan bercerai pun dilarang. Nah, bisa perhatikan di sini ya, bagaimana apa yang dikatakan Pak Kainama itu jelas keliru ketika mengatakan Kristen itu gampang. Yang lebih sulit lagi, bagaimana dalam kitab Roma dikatakan kita harus berbuat baik kepada orang bahkan yang memusuhi kita dan berseteru dengan kita. Dalam Roma 12, 19-21, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Membalas itu nggak boleh. Ketika kita disakiti, kita nggak boleh membalas. Tetapi dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus,
Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Musuh lapar, kasih makan. Musuh haus, kasih minum. Bagaimana? Gampang? Ya jelas enggak. Masih lebih gampang puasa, bener. Puasa pagi jam-jam 4 makan, nanti jam-jam 6 makan lagi, sehari makan 2 kali. Masih lebih gampang itu ketimbang ini. Menahan lapar itu masih lebih gampang daripada menahan amarah. Jadi dalam Kristen jelas ini ranahnya sulit. Kenapa? Karena sasarannya bukan hal-hal lahiriah. Kalau kita lihat bagaimana perbedaannya ya, yang dibangga-banggakan kain nama hanya hal-hal lahiriah. Sunat, puasa, itu hal-hal yang lahiriah doang. Tapi dalam Kristen itu hal yang rohani. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, bagaimana kita bisa setia kepada pasangan kita, dan itu bahkan lebih sulit daripada yang digembor-gemborkan kainam. Jadi kalau dibilang jadi orang Kristen itu gampang, siapa bilang? Ketika Tuhan kami dimaki-maki, dimarah-marah, ketika kami difitnah, tentunya nggak boleh membalas dengan kejahatan. Yang boleh dilakukan adalah membalas dengan argumentasi yang benar. Meluruskan. Itulah bagaimana yang dimaksud dengan menjelaskan bertanggung jawab atas iman. Yang lebih enak ya justru yang dihina tetapi bisa mukulin orang seenaknya. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, teman-teman, inilah yang bisa saya luruskan hari ini. Terima kasih sudah bisa mengikuti channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya boleh mendapatkan hal-hal yang baru dan mendapatkan hal-hal yang membangun iman kita. Silahkan tulis kolom komentar, misalnya ada saran-saran atau topik yang ingin dibahas. Saya akan setia juga untuk membahasnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.